Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrim bin nuril fahmi wa abta'alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana ababa fadlik wansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatidz yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RTS Mawi beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan juga para orang tua saya, Bapak Subur, Pak Sahadi, dan juga Bapak Asbuloh, Bapak Madrais, dan juga Bapak Ustadz Asmat, dan yang lainnya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, terutama buat yang narik pada malam hari ini, yaitu Bapak Wandi, yang mudah-mudahan sehat, warganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya salihin dan salehah, dilurahkan rezekinya, dan juga sahibul bait Ibu Maisarah beserta keluarga besarnya beserta besannya yang dari Citayam. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesabaran, Allah berikan kekuatan iman, kesehatan, dan juga Allah berikan jadikan cucunya orang yang saleh dan salehah, dan juga istri almarhum, dan Allah beri kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah malam Senin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa. Kita melakukan aktivitas talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang masih bab kematian. Ya, karena memang kita sekarang bertepatan dengan 100 hari wafatnya saudara kita, itu Pak Sahroni. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan ini juga merupakan nasihat buat kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu ta'ala qabdar ruhil mu'min yazi'ul malakul maut min kibalil fammi. Jadi di sini dikatakan kalau seandainya Allah ingin mencabut nyawa seseorang yang beriman, maka datanglah malaikat maut itu dari arah mulut. Jadi malaikat maut itu datangnya dari arah liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut. Apa yang terjadi? Fayahruju zikru, maka mulut itu mengeluarkan zikir. Ya. Fayaqulu la sabila lak min hadhil jihad. Maaf malaikat maut, kata mulut nih, nggak ada celah buat ente masuk. Kenapa? Karena mulut ini sering zikir kepada Allah. Jadi jangan lewat sini, lewat yang lain, kata mulut begitu tuh. Malaikat malaikat Israel nggak bisa masuk nyabut nyawa orang mukmin tersebut dari mulut, karena mulutnya dipakai buat zikir. Ya, makanya mulut dipakai buat zikir. Nah, akhirnya apa? Malaikat maut kemana nih? Inna ma'ajra fi dzikra Rabbi. Itu mulut itu dipakai zikir, selalu mengingat asma Allah, berkata baik, sehingga malaikat Israel mengalami kesulitan.
Fayarji'u, maka malaikat maut pun pergi. Ya kemana? Adu ila rabbihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu qala kada wa kada, ya Allah, ada seorang mukmin ketika saya mau cabut ruhnya, saya datangin dari mulut. Apa kata mulut? Maaf, enggak ada jalan. Karena mulutnya selalu menzikir, selalu ingat menyebut namamu ya Allah. Apa kata Allah? Fayaqulullahu ta'ala ikbit min jihatil ukhra. Kalau gitu cari jalan yang lain, jangan dari mulut. Fayaji'u malakul maut min kibril yadi. Lalu malaikat maut datang melalui tangan. Mau nyambut nyawanya melalui fatahruju min hasadaqah. Ketika mau masuk dari tangan, itu tangan mengeluarkan sedekah. Ngomong. Jangan malaikat maut, ini tangan sering sedekah. Ini tangan sering mengusap anak yatim. Sering nulis ilmu. Ini tangan sering dipakai buat ngaji. Buat belajar. Ya kan? Wadarbul sayf, ini tangan buat perang, melawan musuh ya, Islam. Ya, sering membantu orang lain. Ya, maka maaf, nggak ada celah buat kamu masuk lewat sini. Ya, dicegat sama kebaikan yang dilakukan oleh tangan. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat maut ngadu lagi sama Allah. Cari jalan yang lain. Summa yaju ila rijli. Lalu malaikat maut masuk lewat kaki. Apa kata kaki? Fa innau qad massabi ila jamaah. Maaf, malaikat maut, ini kaki sering ke masjid. Dipakai buat berjamaah. Ya kan? Buat apa? Datang ke majelis taklim. Buat silaturahmi. Ya, ini kaki buat kebaikan. Jadi maaf, nggak bisa lewat sini ente. Ya kan? Summa yaji ila udunaihi. Lalu itu malaikat maut lewat kuping. Coba masuk lewat kuping. Fatakulu, apa kata kuping? Fa innahu, maaf malaikat Israel, kamu nggak bisa lewat sini. Kenapa? Fa innahu sami'a bil Qur'an. Ini kuping sering dengerin bacaan ayat Al-Qur'an. Ini kuping sering dengerin zikir. Ini kuping sering dengerin salawatan. Ya, sering dengerin nasihat. Jadi maaf, nggak bisa lewat sini ente ya. Akhirnya wayaju ila ain. Malaikat maut mau masuk lewat mata. Apa kata mata? Maaf, lewat sini juga nggak bisa. Emang apa? Ini mata dipakai buat ngeliatin Al-Quran. Ini mata buat ngeliatin buku, buat bacaan-bacaan ilmu. Ya kan? Akhirnya malaikat maut putus asa. Ini bagaimana? Tadi disuruh nyabut nyawa, tapi dicegat mulu, lewat mana ini? Ya kan? Summa yansariful malaikat maut ila Allah, akhirnya balik lagi ke Allah. Ya Allah, akan tugas saya makan mencabutnya. Saya nggak bisa mencabut nyawa, jangankan yang gede, semut saya cabut tanpa izinmu, nggak bisa. Harus dapat izin dari, walaupun tugas saya mencabut, jadi nggak sembarangan mencabut saya. Nah ini ada seorang mukmin yang ketika saya cabut nggak bisa, ya nggak bisa. Semuanya dipakai buat kebaikan. Fayaqulu ya Rabb galabani, aku dikalahkan ini sama semua anggota hamba ini. Kaifa aqbidu ruhaha, bagaimana saya mencabut ruhnya sekarang? Fayaqulullah, lalu Allah berfirman, uktub ismi, wahai malaikat maut, tulis namaku di tanganmu, ala kafika wa arahu ruhal mu'min.
Terus ntar kalau kamu mencabut nyawa, tunjukin namaku terhadap ruh yang ada di orang mukmin itu. Fatarahu ruhul mukmin fatuhibbuhu fatahruju minal fammi. Ya. Nah, ketika malaikat maut mendatangi orang tadi, orang mukmin yang beriman tadi, yang soleh, maka ruhnya itu dikasih tahu di tangan malaikat maut nih nama Allah. Maka ketika ruh melihat nama Allah, ya, maka ruh itu sangat senang, sangat bahagia, cinta dengan Allah. Fatahruju min fammi, maka itu keluar dengan sendirinya dari mulut. Ya kan? Jadi alangkah mudahnya, alangkah gampangnya keluar ruh dari orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya dipakai buat ibadah. Nah, ini ya gambaran orang yang memang hidupnya tujuannya ibadah kepada Allah, sesuai dengan konsep awal bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya, maka dijalankan dengan baik, maka ketika dia keluar dari dunia, keluarnya juga dengan yang baik. Nah, itu Bapak. Jadi sekali lagi, silakan kita mencari hidup enak, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mati enakan, begitu. Seperti yang diceritakan ketika Sayyidah Fatimah meninggal dunia. Sayyidah Fatimah meninggal dunia, ya, lalu digotong oleh dua anaknya, Hasan dan Husain, lalu suaminya Sayyidina Ali, dan satu sahabat yaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ketika digotong, emang Sayyidah Fatimah pesen, kalau saya meninggal dunia, tolong dimakamkannya dalam keadaan gelap. Kalau sudah malam, ya, gitu. Maka dijalankan wasiat itu, digotonglah agak-agak malam ke makam. Nah, ketika digotong sampai di kuburan, Abu Dzar Al-Ghifari ngomong sama kuburan. Nah, ini kuburan bisa ngomong yang dua kali ya. Kalau kemarin kan kuburan ngomong kepada kita sehari berapa kali? 5. Nah, cuman nggak kedengeran. Kalau kedengeran kita kelenger. Nah, ya kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur, stres yang ada. Nah, kalau yang ini kedengeran. Jadi orang yang ngikut menghantarkan jenazah Sayyidah Fatimah, Abu Dzar dengan beraninya berkata, ya maksudnya sih mungkin bercanda atau kenapa, ngomong, wahai kuburan, kamu jangan macam-macam ya dengan orang yang saya bawa hari ini. Ini bukan sembarangan orang. Ini adalah putri kecintaan Rasulullah SAW. Jadi jangan kau apa-apain dia. Ya kan? Ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Anaknya, putrinya. Jadi saya bawa kemari, jaga dia. Nah, pada saat itulah kuburan ngejawab. Nah, ini salah satu kuburan yang bisa ngomong. Apa kata kuburan? Ya. Ya. Saya ini bukan tempatnya para pejabat. Saya bukan tempat anak raja. Saya bukan tempat orang kaya. Ya, saya juga bukan tempat orang artis. Pokoknya siapa dia masuk ke kuburan, tugas saya kalau dia baik, saya layanin dan saya jaga. Siapapun dia. Meskipun dia anak Rasulullah. Kalau dia baik, saya jaga dan saya layani. Tapi kalau tidak, tugas saya adalah menyiksanya. Nah, tuh, kuburan begitu tuh. Ya, jadi siapapun yang masuk kuburan, ya tugas kuburan pokoknya menyiksanya, mengajabnya. Ya,
Nah, maka Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan dalam satu kitabnya Tanbihul Ghafilin, kalau kepengen bebas dari siksa kubur, yang pertama apa? Jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5. Nah, kalau pengen selamat dari siksa kubur. Jadi siapapun dia, walaupun dia bukan anak raja, bukan anak menteri, bukan anak presiden, tapi kalau dia jaga sholat 5 waktunya, maka akan selamat dari aku, kata kuburan. Jadi jangan ya meninggalkan sholat 5 waktu. Nauzubil. Nah, jaga anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita, jangan sampai dia mudah meninggalkan sholat 5, karena itu penting. Ya. Idza salahat salat sairu amalihi. Kalau seandainya sholatnya benar, maka semuanya benar. Tapi kalau sholatnya amburadul, maka semuanya amburadul. Ya kan? Makanya kalau sholatnya benar, insya Allah zakat, sedekah, bertetangga, puasa benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, pasti bertetangga nggak benar juga nih. Ya kan, sedekahnya nggak benar juga. Ya, amburadul. Maka kunci sekarang adalah membenarkan sholat. Bagaimana caranya ngerti sholat? Banyak ngaji, banyak belajar, ya kan? Terus apalagi kata kuburan, kata Abu Lais, kalau pengen selamat dari siksa kubur, baca Quran. Baca Quran. Kemarin udah dikasih tahu tuh sama kuburan. Ana baitul wahdah. Aku ini tempat seseorang sendiri. Maka kalau masuk bawa teman. Apa temannya? Qiraatul Qur'an, bacaan Quran. Nah, jadi bacaan Quran itulah yang akan nemenin kita dalam kuburan. Maka yang belum bisa baca Quran belajar. Yang sudah bisa ngajarin atau baca. Setiap hari kita baca, luangkan waktu buat baca Al-Quran. Kenapa? Karena itu yang akan jadi teman kita dalam kuburan. Ya, nemenin tuh. Ya, sepanjang kita di dalam kubur, enak kan? Kalau di kuburan punya teman, ya udah pasti dia berupa orang, berupa, kalau yang laki-laki yang meninggal dia butuh bidadari, siap ngelayanin, ya kan? Nah iya, ya, di kuburan, ya, kita jangankan di kuburan, di rumah mati lampu, mati lampu di rumah, hujan, geladak, geluduk, ya kan, angin kan, dewek-dewek, ya kan, serem kita ya. Karena ada yang nemenin, cewek cakep, ya kan, wangi, kira-kira betah nggak? Semalaman kayak 5 menit cepet amat, kok udah pagi kan gitu. Kenapa? Yang nemenin bagus. Yang sekarang udah gelap, udah gelap, yang nemenin masalah jelek banget, keriput, betaring, bau amis. Jangankan semalaman, 5 menit bagaikan sebulan. Kapan pagi? Nah di kuburan begitu. Jadi kalau kita sering baca Quran, nah itulah yang nemenin kita. Ya, maka selamatkan anak-anak kita dari buta huruf Al-Qur'an. Suruh ngaji, ya kan? Suruh belajar, ya. Tuh. Terus apa lagi kata Abu Lais, kalau kepengen selamat dari kuburan, siksa kubur adalah sedekah. Ya, sedekah. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, Rabbi lau akhartani ila adalin qarib fa'asad. Kalau seandainya mayat yang sudah meninggal sekarang nih, Allah izinkan untuk hidup, mereka akan pada sedekah. Kenapa? Karena mereka sudah tahu betapa besarnya naungan sedekah.
sedekah dalam kuburan. Nah, maka kita yang masih hidup berlomba-lombalah untuk bersedekah, ya. Jadi sedekah itu yang paling baik adalah ketika masih hidup. Itu yang terbaik, ya kan? Kalau sudah mati, ya itu juga baik, cuma udah kepepet. Ya. Nah, maka selagi kita masih hidup, mari kita bersedekah, ya. Ada Jumat Berkah tuh Pak Imam. Nah, silakan. Yang lainnya dah. Terus apalagi? Az-zikru, kata Abu Les, kalau kepengen selamat dari siksa kubur, banyaklah zikir. Ya kan? Ini yang penting. Ya, zikir, ya. Zikir bisa secara keras, bisa secara sir, pelan-pelan. Kalau keras biasanya habis sholat, ya kan? Kita zikir bareng. Jadi apa yang kita baca itu yang keluar, nah itulah yang akan nyelamatin kita. Kan gitu kata kuburan, aku ini tempat pertanyaannya munkar nakir. Nah, kalau pengen jawaban kita lancar, kita kudu apa? Fa'aksiru la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, diantaranya kan itu. Selama hidupnya, silakin banyakin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Entar di kuburan ketika ditanya malaikat munkar nakir, lancar jawabnya. Nah, kenapa? Karena zikirnya itu yang bikin mudah kita menjawab. Jadi walaupun sekarang kita sudah hafalin jawabannya, udah inget jawabannya, udah ditulis, kalau kita nggak baca la ilaha illallah, jarang, tetap aja ntar di kuburan keseleo, kepletot itu, lidah, susah, ribet. Ya, nah, maka supaya lidah kita lancar menjawab pertanyaan munkar nakir, maka perbanyaklah zikir, diantaranya adalah menyebut la ilaha illallah. Kapan itu dibacanya? Habis sholat, ya kan? Habis sholat tuh, ya makanya ikut sholat jamaah. Nah, jangan jamaah doang, tapi ikut zikir kan begitu. Kalau di rumah mah, ya mungkin di rumah kalau orang sini kali ya. Saya mau setuju sama orang sini. Nggak sholat berjamaah di masjid, sholatnya karena di rumah, nggak zikir di masjid karena zikirnya di rumah. Tapi kalau begitu masjid kita bongkar, bahaya kalau pada zikir di rumah baik mah, sama sholat di rumah buat apaan masjid, ya kan? Masjid jadi angker gede doang, kagak dipakai buat sholat jamaah, nggak dipakai buat zikir, nggak dipakai buat ngaji, itu masjid jadi angker, ya kan? Tuh, jadi baca Yasin malam Jumat di masjid bareng-bareng, supaya kagak masjid kagak angker, nggak dicempetin jin. Baca ratib bareng-bareng di masjid, biar masjidnya jadi apa? Tambah berwibawa gitu ya. Bareng-bareng, jangan di rumah baik. Gitu ya. Oh, saya mah takut ria. Kalau lempengan begini mah nggak ada ria. Sholat di masjid nggak ada ria. Oh, saya mah nggak mau dilihat orang. Ya, nggak ada. Gitu ya. Jadi sama-sama kita menghidupkan masjid. Zikir bareng-bareng. Ya. Tuh. La ilaha illallah, ya kita baca ketika kapan? Selagi sholat, dan juga kalau ada zikir malam Jumat kita baca, atau juga acara tahlil, ya kan, takziah. Nah, itu yang kita baca. Nah, itulah 4 cara supaya kita selamat dari siksa kubur, kata Abu Lais, ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita untuk selalu kita laksanakan sehingga kita semuanya terhindar dari siksa kubur, ya. Nah, kita selamat. Kubur itu kan pintu akhirat. Kalau kita selamat dari kuburan, maka kesananya enak. Di akhiratnya akan lebih mudah.
Tapi kalau di kuburan kita punya masalah, maka ke sono tambah sulit. Sulit sekali. Ya, keblangsak bisa. Nah, maka selamatkan dulu kita dari siksa kubur. Ya, caranya tadi dengan 4 cara kata Bulais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semuanya sehat. Allah jaga kesehatan kita. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan keselamatan ya buat keluarga kita. Yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya. Yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan buat yang mengurusnya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan jadi keturunan yang salihin dan salehah, anak kita, cucu kita yang sedang belajar Allah mudahkan dalam belajar, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang di pesantren biar pada betah, ya khusus buat anak almarhum biar betah, biar sehat jadi orang yang saleh, dan juga yang sedang usaha, yang mudah-mudahan Allah mudahkan usahanya, yang sedang kerja Allah berkahi kerjaannya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, ya kampung kita, negara kita biar aman, dijauhkan musibah, bencana, penyakit. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum saya tutup, besok kita sudah masuk ke minggu ketiga ya. Ya Bang Jamil bisa bikin itu undangan lagi ya. Alhamdulillah kemarin minggu kedua salat tasbih udah kita laksanakan. Ya sekarang minggu ketiga tinggal subuh berjamaah bareng-bareng. Ya dari saya sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.